Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan di video kali ini kita nggak bahas saham, tapi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar. Yang kalau saya jawab via kolom komentar tuh kayaknya bakal lama gitu ya, bakal panjang ketikannya. Jadi mendingan saya balas lewat video seperti ini. Dan kalau teman-teman juga punya pertanyaan, tulis juga di kolom komentar. Nanti kita jawab juga via video seperti ini ya. So, untuk hari ini ada dua pertanyaan yang akan saya jawab ya. Pertama datangnya dari Pak Rahmat Selawi. Pertanyaannya akan saya bacain. Terima kasih ya Pak share-nya. Ini video PGEO ya. Saya suka karena jabarkan bisnisnya. Saya hold Pegas dan rencana untuk jangka panjang, sangat panjang, dalam kurung selamanya ya, selamanya. Sekarang sudah hold 2 tahunan. Kira-kira bisnisnya ke depan akan seperti apa? Oke, ini pertanyaan yang bagus dan kalau diketik panjang ya. Pertama saya teringat dari satu quotes dari Warren Buffett. Dia bilang, my favorite holding time is forever ya. Dia bilang ketika dia masuk ke sebuah saham, dia beli bisnisnya, dia tuh pingin pegang bisnisnya tuh selamanya teman-teman ya. Sudah ada Coca-Cola, permen perusahaan permen, candy ya, itu sudah puluhan tahun dipegang oleh Warren Buffett dan terbukti returnnya makin lama makin gede, dividennya wah itu jelas, compoundingnya nggak diragukan lagi gitu ya. Nah kalau kita berbicara mengenai invest di jangka panjang, sangat-sangat panjang bahkan selamanya ya. Pertama yang harus kita siapkan adalah mental, conviction-nya kita. Kita percaya nggak sih bahwa perusahaan ini kita pegang 20 tahun lagi itu akan makin besar, dan makin besar. Itu conviction yang harus kita jawab sendiri ketika kita ingin hold satu saham selamanya gitu ya. Yang kedua, bisnisnya seperti apa perusahaan ini? Historinya seperti apa dan masa depan kira-kira proyeksinya seperti apa? Nah, saya akan menanggapi Pegasnya dulu ya, Pegas. Pegas ini kan perusahaan energi ya, gas alam, gas industri, yang mana kita tahu bahwa industri energi itu kadang-kadang ada masanya transisi, teman-teman, transisi. Kenapa transisi? Karena energi yang saat ini mereka kelola, resource-nya makin habis dan mereka mencari energi yang baru. Teman-teman ingat nggak? 15 tahun yang lalu, kita kompor tuh pakainya minyak tanah ya, saya beli pakai jerigen 2 liter, 3 liter. Tiba-tiba terjadi pergantian, transisi. Minyak tanahnya habis, pemerintah ngarahin pakai gas. Jadi saat itu kita mulai ditawarkan tuh, dan saya masih ingat banget kita masih takut-takut untuk pakai gas gitu ya, gas yang 3 kiloan gitu. Nah, sama ya, teman-teman, kalian bisa memprediksi nggak 20 tahun yang lagi kira-kira gasnya akan sama nggak sih dari jumlah cadangan gas? Kemudian apakah ternyata nanti Pegas ini mempunyai sebuah lini bisnis yang baru gitu ya di luar dari gas. Tetapi apapun nanti bisnis yang dikerjakan oleh Pegas 20 tahun yang lagi ketika misalkan gasnya sudah mulai berkurang, dia ini adalah perusahaan pemerintah yang artinya dalam tanda kutip teman-teman dia punya privilege semi monopoli lah ya untuk mengelola resource yang ada di Indonesia. Seperti hal ini contohnya adalah gas gitu ya, dia mengolah, mendapatkan, mendistribusikan, itu perannya si Pegas. Nah kalau misalkan 20 tahun yang lagi ketika itu pun ada energi baru, kemungkinan besar ya Pegas masih melakukan hal yang sama secara aktivitas bisnis ya, terlepas dari apapun energinya. Mungkin itu kali ya kalau untuk Pegas mengenai pandangan 20 tahun ke depan akan seperti apa. Tetapi kalau saya sendiri, saya sejujurnya baru beberapa saham yang saya bahkan masih kurang dari 5 ya. Masih sangat sedikit saham yang saya treat sebagai saham yang akan saya pegang untuk jangka yang sangat-sangat panjang. Biasanya ketika saya masuk di satu saham, saya invest, saya mulai menghitung time frame investasinya, jangka waktunya ya. Paling pendek 2 tahun, paling lama ya ngikutin aja gitu ya. Saya sudah punya beberapa emiten yang saya pegang lama. Banking tuh saya ada yang sudah 5 atau 6 tahun ya, dari tahun 2016, berarti udah hampir 7 tahun bahkan ya saya punya emiten itu. Kemudian ada juga emiten manufaktur yang saya punya juga sudah 5 tahun lebih juga ada. Jadi untuk jangka yang sangat panjang, saya sejauh ini belum melihat energi sebagai pilihan gitu ya. Saya lebih suka banking, consumer goods, ataupun industri yang saya bisa prediksi dalam 20 tahun ke depan secara bisnis, aktivitas bisnisnya
itu sustain ya, artinya tidak terlalu banyak goncangan. Contoh misalnya kayak banking kan, kita tahu ini bisnis prosesnya pinjam meminjam ya, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi pasti ada orang yang tetap butuh pinjaman, butuh support kredit dan lain-lain. Jadi saya memilih industri yang di sektor-sektor tersebut ya. Jadi untuk saya sendiri, saya lebih memilih banking, kemudian consumer goods, dan manufaktur gitu ya, untuk pilihan-pilihan investasi yang jangkanya lebih panjang, meskipun saya belum mendefine selamanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua datangnya dari Pak Lim Heriono. Pak Lim Heriono menanyakan mengenai INKP ya. Pertanyaannya adalah, kinerjanya bagus INKP di LKQ4 2022. Kira-kira layak tambah muatan lagi nggak Bang ya? Buat Pak Lim, nanti kita akan bikin satu video khusus untuk INKP, bahkan kalau possible barengan dengan Tekim dan SPMA. Tapi untuk pertanyaan kali ini, saya mau coba jawab dari sisi yang lain ya. Saya tidak bahas INKP-nya, tapi saya mau bahas mengenai portfolio management. Portfolio management itu penting teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya alokasi portofolio ya, alokasi portofolio. Misalkan kalian punya uang 100 juta, lalu kalian sudah bagi bahwa dalam 100 juta itu isinya adalah 5 saham. Berarti kalian punya 5 emiten ya di dalam portofolio kalian. Nah, kalau posisinya sudah penuh, gimana nih Bang? Ya, otomatis ada 2 cara. Kalian top up lagi ke RDN supaya ada cash lagi dan kalian bisa nambah muatan, atau ada salah satu saham yang dijual lalu kalian belikan saham tersebut gitu ya. Jadi tukar guling, karena mungkin ada emiten yang sudah cuan tinggi, kalian mau taking profit, dan dibelikan saham yang sekarang sedang turun terus gitu ya. Kalau kondisi INKP kita lihat secara pergerakan harga, 2 bulan terakhir ini memang tertekan gitu ya. Dari 10.000 sekarang kayaknya di harga 7.000 kurang gitu ya. Jadi cukup, penurunannya cukup lumayan, 35%. Nah, kalau saya pribadi ketika sebuah saham sedang turun gitu ya, atau sedang naik, saya nggak melakukan apa-apa. Kalau dia sedang naik, saya udah punya posisi, ya sudah ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Tinggal ngikutin aja. Tapi kalau dia sedang turun, saya juga nggak terlalu pingin average down, atau gampang dikit-dikit average down gitu ya. Jadi, hati-hati teman-teman kalian, kalau keseringan average down, nanti cash kalian bisa habis. Yang kedua, belum tentu di saat momen kalian average down, sahamnya berhenti dan kemudian balik arah, belum tentu ya. Ketika sebuah emiten sedang membentuk sebuah pergerakan harga yang dominan, contoh turun terus atau naik terus gitu ya, itu market sedang bereaksi terhadap sesuatu, mungkin karena demandnya sedang kurang bagus, mungkin karena faktor-faktor lainnya, geopolitik dan lain-lain, banyak sekali faktornya. Nah, lebih baik kalian menunggu sampai pergerakan harganya stabil untuk average down. Yang kedua, kalau misalkan minusnya nggak terlalu dalam, menurut saya juga nggak perlu di average down. Contoh, misalkan kalian minusnya baru 7%, baru 10%, menurut saya sih nggak perlu di average down ya, biarin aja. Karena kalau saya lebih suka untuk, tadinya saya punya 5 saham, saya mau nambah saham yang ke-6 gitu ya. Di bursa tuh sekarang 700-an saham gitu ya. Kalau kalian sudah punya 5, pilihan ke-6 tuh pasti adalah sahamnya sudah dalam waiting list kalian untuk masuk ke dalam portofolio. Nah, biasanya saya lebih seperti itu ya, ketika secara alokasi sudah penuh, saya nggak top up untuk average down, tapi saya top up ke RDN untuk membeli saham yang ke-6, ke-7, ke-8. Saham-saham tersebut juga saham-saham yang saya harapkan dalam jangka 1-2 tahun ke depan lebih positif gitu ya, lebih positif pergerakannya. Biasanya sedang manggung. Misalnya saya melihat opportunity lain di properti, atau melihat opportunity lain di manufaktur. Nah, saya akan masuk ya di saham-saham tersebut ketimbang average down. Nah, meskipun demikian, average down itu juga bukan pilihan yang saya anti. Enggak lah, saya juga cukup sering melakukan average down tadi ya, ketika kondisinya sudah stabil, ya saya average down. Ketika minusnya sudah saya anggap cukup dalam. Misalnya, minusnya saya start di 25% ya. 25%, saya mulai average down supaya minusnya kembali ke range 10-15%. Habis itu ya sudah, alokasinya penuh, saya tadi ya nyari saham yang lain lagi, nyari saham yang potensi lagi punya sentimen bagus dan berpotensi sektornya untuk manggung gitu ya. Itu menurut saya jadi lebih balance. Kita nggak perlu terlalu ngejar supaya saham tersebut dapat harga yang down, turun gitu ya. Tapi kita punya emiten-emiten lain yang ternyata sektornya manggung dan memberikan return yang bagus. Mungkin itu kali ya untuk video kali ini, pertanyaan dari Pak Rahmat dan Pak Lim.
Semoga jawaban ini cukup membantu, dan seperti tadi ya, kita akan posting juga untuk INKP di beberapa hari ke depan, mudah-mudahan bisa rilis. Sama untuk strategi investasi mungkin akan saya banyakin gitu ya, nggak melulu kita bahas saham, battle saham, tapi saya mau coba mengajak teman-teman untuk kita bisa diskusi mengenai strategi, tips, dan lain sebagainya. Oke, itu aja teman-teman, 2 pertanyaan sudah kita jawab dalam video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bikin video seperti ini untuk menjawab pertanyaan kalian. Dan nggak berasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya buat teman-teman. Semoga ibadahnya selalu lancar. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa kalau kalian suka, subscribe dulu, tekan lonceng supaya nggak ketinggalan, share video ini, like, dan feel free untuk nanya apapun di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.